Shalom, selamat berjumpa bersama saya Pendeta Michael dalam Suara Gembala. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, acara Suara Gembala ini memberi message tentang suara kebenaran. Jadi harapan saya Suara Gembala ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Dan kita bisa sama-sama belajar kebenaran yang sejati. Baik, kita langsung saja kepada tema kita hari ini tentang pengharapan yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita sedang menghadapi suatu peristiwa yang mungkin bisa membuat pengharapan kita hilang. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau berbicara tentang pengharapan, pasti kita berbicara sesuatu yang menurut kita sesuatu yang indah. Contohnya, kalau berbicara pengharapan, kita mengharapkan hal-hal yang mengenakkan kita. Masa depan kita indah, ya, pekerjaan kita baik, yang belum menikah mungkin mendapat jodoh yang baik, kesehatan kita mungkin baik juga. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu tidak sebatas hanya masalah kehidupan saja. Tidak terbatas hanya masalah jasmani saja atau masalah ekonomi saja. Berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu sesuatu yang mulia. Satu ayat saya ingin bacakan bagi kita semua. Di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu yang terkasih, suatu hal yang Paulus rindu sampaikan bagi jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu, bahwa pengharapan itu adalah kekayaan yang tidak terduga. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam pernyataan Paulus ini, Paulus menyatakan bahwa di dalam pengharapan ada sesuatu kemuliaan yang dinyatakan di situ. Bapak Ibu perhatikan, ada panggilan, ya, ada kekayaan kemuliaan. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya. Bahkan di dalam Kolose 1 ayat 27 firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Apa itu Bapak Ibu? Rahasia di antara bangsa-bangsa. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau berbicara pengharapan, di sini berbicara tentang kemuliaan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Ya. Pengharapan di dalam kemuliaan yang Tuhan Yesus berikan. Artinya apa? Tuhan Yesus itu sendiri sebenarnya adalah kekayaan kita. Tuhan Yesus itu sendiri adalah pengharapan. Kekayaan dunia, kehormatan manusia, dan segala keindahan yang dapat diperoleh manusia di bumi ini tidak ada artinya atau tidak ada bandingnya sama sekali dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Nah, inilah indahnya kita sebagai orang-orang percaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang percaya yang benar, orang yang percaya yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Allah, artinya orang percaya yang paham atas pengharapan ini adalah orang-orang percaya yang pasti memiliki hati yang kuat menghadapi dunia dan segala persoalannya. Orang-orang yang memiliki harta yang tidak ternilai. Tapi yang pasti tidak semua orang Kristen memahami hal ini Bapak Ibu. Karena banyak orang Kristen mengerti pengharapan hanya sebatas
Tuhan membebaskan dia dari sakit penyakit. Tuhan membebaskan dia dari seperti saat ini pandemi COVID-19, Corona. Ya. Nah, kita akan melihat lebih jauh sebenarnya. Artinya saat kita paham atas pengharapan yang sesungguhnya, maka kita tidak akan takut menghadapi COVID-19 ini, Bapak Ibu. Bukan berarti kita masa bodoh, konyol. Tidak, Bapak Ibu. Artinya kita akan bertanggung jawab di situ dan kita akan melihat kemuliaan di balik segala penderitaan yang sedang terjadi. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, firman Tuhan menyatakan bahwa pengharapan tersebut ya, menjadi kemegahan orang percaya. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya pada umumnya orang percaya melihat dalam sisi yang berbeda. Ya. Nah, kita melihat kebenaran firman Tuhan sebenarnya. Jangan memandang pengharapan itu sesuai dengan pandangan dunia. Ya, kalau orang dunia berharap ya seperti yang kita lihat tadi, pandemi ini memang cepat selesai ya. Kita sebagai anak Tuhan juga mau persoalan, masalah, sakit penyakit apapun itu cepat selesai. Tapi apakah Tuhan mau seperti itu? Pengharapan yang kita lihat dan kita miliki harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam pengharapan ya, ada kemegahan orang percaya di situ. Paulus berkata di dalam Roma bahwa di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Kenapa Paulus berkata dalam pengharapan kita bermegah? Artinya apa? Dalam pengharapan ya, di dalam Tuhan itu membuat seseorang merasa terhormat, Bapak Ibu. Seseorang merasa bersukacita. Bahkan seseorang merasa bangga. Walaupun kondisi tidak seperti kenyataan, walaupun kondisi tidak seperti yang dia harapkan, orang bisa bermegah, orang bisa bersukacita. Ini kekristenan yang benar, Bapak Ibu. Maka di dalam kondisi apapun hidup kita, kita akan terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan ini. Kita akan bermegah di dalam pengharapan ini, Bapak Ibu. Kalau tidak, kita akan kecewa mengikut Tuhan. Saat kita memiliki pengharapan seperti yang dunia tawarkan, ikut Tuhan segala masalah itu beres, ikut Tuhan segala penyakit itu bisa hilang, ikut Tuhan semuanya enak, kita kecewa, Bapak Ibu. Karena pengharapan sesungguhnya yang Tuhan berikan bukan seperti itu, Bapak Ibu. Orang Kristen yang memiliki pengharapan yang benar ini akan tidak akan merasa rendah diri terhadap siapapun, Bapak Ibu. Sebab dia tahu bahwa yang dia miliki itu sesuatu yang tidak ternilai harganya. Tuhan Yesus itu sendiri tidak ternilai harganya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah, di samping itu juga dia tidak akan sombong juga. Sebab kekayaan di dalam Tuhan ini sesuatu yang tidak dapat dikenali oleh siapapun yang tidak menjadi orang percaya yang benar. Nah, ini Bapak Ibu. Yang kedua, berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, ya. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan itu akan memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam kehidupan orang percaya yang lain. Artinya apa? Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi kepada Paulus. Apa yang terjadi kepada Paulus? Paulus di dalam perjalanan hidupnya, Paulus menghadapi berbagai tantangan, Bapak Ibu. Berbagai siksaan. Dia rela mengalami dan menanggung banyak penderitaan, Bapak Ibu. Demi pengharapan yang ada di dalam diri Paulus sendiri. Di dalam kesaksian Paulus, Paulus berkata begini, Bapak Ibu. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga. Sebab bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Ya, pernyataan Paulus ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, Paulus begitu berani menyatakan di situ pengharapan yang Paulus saksikan. Paulus katakan demikian, Bapak Ibu ya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Paulus nggak takut siksaan, Bapak Ibu.
Bahkan Bapak Ibu kalau perhatikan jemaat mula-mula, apa yang terjadi? Kalau seandainya jemaat mulai-mula mengharapkan sesuatu yang seperti dunia harapkan, saat ikut Yesus mereka dibebaskan dari bangsa Romawi. Saat ikut Yesus mereka merdeka, bisa buat kerajaan, Yesus memerintah sebagai raja. Kecewa Bapak Ibu. Tapi jemaat mula-mula luar biasa. Pengharapan mereka tetap di dalam Yesus. Apa yang terjadi? Saat mereka mengakui Yesus adalah Tuhan, taruhannya nyawa, mereka disiksa, bahkan sebagian mereka dibunuh dengan tragis Bapak Ibu. Tapi apa yang Alkitab katakan terhadap jemaat mula-mula? Alkitab katakan mereka lebih daripada pemenang. Lah, pemenang tapi kok mati? Tapi itulah yang Tuhan Yesus katakan. Pengharapan yang sesungguhnya akan membuat orang itu berani menghadapi tantangan apapun. Akan berani menghadapi tantangan apapun. Nah, hanya karena corona ini kita kecut hati, ini kan keterlaluan. Berarti orang Kristen yang tidak mau belajar Bapak Ibu. Ya. Kita menghadapi masalah itu biasa. Seharusnya masalah yang kita hadapi itu akan menjadi vitamin bagi kita. Akan jadi nutrisi bagi kita untuk membuat kita lebih indah lagi di mata Tuhan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini pengharapan yang kita lihat Bapak Ibu. Yang ketiga, pengharapan ini memberi kita kepastian, kepercayaan, keoptimisan, keyakinan Bapak Ibu. Harapan yang tidak terbatas. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Bapak Ibu, saat kita menapaki hari demi hari, ya, kita harus memiliki pengharapan ini Bapak Ibu. Pengharapan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Pengharapan bersama dengan Tuhan. Tuhan telah bangkit. Yesus telah bangkit. Dan dia naik ke sorga. Menyediakan tempat bagi kita. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 katakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Artinya apa Bapak Ibu ya? Saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menebus dosa kita, mati di kayu salib. Tuhan Yesus bangkit dan naik ke sorga. Ada suatu pengharapan bagi kita bahwa suatu saat kelak memang kita akan meninggal Bapak Ibu. Tetapi akan ada langit baru, bumi baru. Akan ada sorga kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini pengharapan yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Maka firman Tuhan katakan kita harus bersuka cita. Jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena apa? Karena kita punya pengharapan yang pasti. Ya. Bersama Tuhan. Setelah kebangkitan. Ya. Ini pengharapan yang pasti Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita menjadi warga kerajaan sorga. Menjadi umat pilihan. Menjadi umat pilihan Allah. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan. Artinya apa? Bahwa perwujudan keselamatan yang kita miliki hari ini adalah nanti di kerajaan Tuhan Yesus. Ya, yang sekarang ini belum kita lihat Bapak Ibu. Tapi kerajaan kekal yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita itu amin Bapak Ibu, itu nyata. Di ayat ini bahkan Paulus mau menyatakan bahwa pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ada satu ayat firman Tuhan juga berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, coba Bapak Ibu merubah paradigma kita hari-hari ini. Pengharapan yang kita miliki ini bukan di dunia ini Bapak Ibu. Ya. Dunia ini firman Tuhan katakan akan lenyap dengan segala keinginannya. Bahkan dunia ini semakin jahat. Tapi pengharapan kita jangan kita letakkan di dunia ini. Firman Tuhan sudah jelas-jelas katakan demikian. Pengharapan kita kita letakkan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Kalau tidak, kita akan kecewa melihat kejadian-kejadian yang terjadi di dunia hari-hari ini. Bahkan saya baca di salah satu media
di Detikcom tahun 1929 itu sempat terjadi suatu krisis ekonomi di mana pertama melanda Amerika di New York. Dan kejadian itu terjadi persis sama seperti keadaan kita saat ini. Bagaimana perekonomian menjadi lesu dengan keadaan corona hari-hari ini, COVID-19. Di mana-mana kita lihat, loh perekonomian kok seperti ini. Kalau kita mengharapkan dunia ini, maka kita akan kecewa. Kita menjadi orang Kristen bukan berarti kita tidak berdoa untuk kebaikan, untuk ekonomi bisa pulih, untuk kesehatan dan COVID ini tetap selesai. Kita berdoa, bahkan tanggung jawab kita kan Tuhan katakan bahwa kita harus bertanggung jawab dengan kesehatan yang sudah Tuhan beri, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang sudah Tuhan beri. Ini juga yang harus kita ubah paradigma. Karena banyak orang Kristen berpikir dalam paradigmanya, saat ikut Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab dengan kesehatan. Benar? Maka banyak orang yang ikut Tuhan saat menghadapi corona ini, mereka seperti tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu. Kenapa? Mereka berpikir, kan Tuhan saya lebih besar dari virus COVID-19. Jadi pakai masker enggak, cuci tangan enggak, bahkan tidak menjauhi kerumunan, mereka masuk ke sana. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kenyataan yang terjadi, pendeta pun bisa kena. Bahkan sudah banyak beberapa yang kita bisa baca di media yang meninggal, hamba-hamba Tuhan meninggal Bapak Ibu. Ya ini bukan masalah pemimpin agama, ini bukan masalah agama. Ini sebenarnya kalau kita lihat dengan kacamata kebenaran, ini berbicara tanggung jawab Bapak Ibu. Tanggung jawab. Kita taatlah sama pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Ikuti aturan pemerintah Bapak Ibu. Nah kita kembali di sini. Berbicara tentang pengharapan tadi. Yang keempat, pengharapan itu selanjutnya itu berbicara tentang kesucian. Artinya apa? Saat kita memilih pengharapan yang benar, maka kita akan berjuang untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Ini poin terakhir Bapak Ibu yang akan kita bahas malam hari ini, saat ini. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1-3, Yohanes menulis bahwa seseorang yang meletakkan pengharapannya kepada Tuhan Yesus, ya, atas kasih karunia yang sudah diberikan kepadanya pada waktu kedatangannya, akan menyucikan dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 1-3, ya. Tanpa pengharapan tersebut Bapak Ibu, seseorang akan terikat dengan kekayaan dunia. Seseorang akan lebih mencintai dunia. Seseorang akan rusak Bapak Ibu. Artinya apa? Saat orang memiliki pengharapan yang benar ini, dia akan lebih hidup suci di hadapan Tuhan. Orang akan mencintai uang, orang akan mencintai dosa, orang akan lebih terikat dengan dunia dan akan menjadi candu hal-hal yang tidak berkenan saat mereka tidak memiliki pengharapan ini Bapak Ibu. Benar. Kenapa? Karena orang lebih memikirkan hal-hal materi. Kalau kita memiliki pengharapan yang benar, kita memiliki Tuhan Yesus, memiliki pengharapan langit baru dan bumi yang baru, maka kita akan berusaha hidup suci. Kita akan berusaha hidup benar Bapak Ibu. Kita akan berjuang untuk hal itu. Maka dengan kondisi yang terjadi sekarang ini situasi yang sangat-sangat mendukung untuk kita hidup suci Bapak Ibu. Benar gak? Bagaimana kita akan berusaha hidup benar di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung? Ya. Itu suatu tantangan benar. Tapi saat kita bisa melalui ini Bapak Ibu, itu kemenangan bagi kita. Ya, itu kemenangan bagi kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, semoga tema ini tentang pengharapan bisa membuka paradigma kita. Dan kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya pengharapan yang benar, pengharapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan berbicara tentang materi, bukan berbicara tentang dunia ini, tetapi pengharapan yang benar itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang langit baru, bumi yang baru. Berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berbicara tentang kekudusan hidup, berbicara tentang kesucian hidup,
berbicara tentang perjuangan kita untuk hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita akan membahas lagi Bapak Ibu poin-poin atau tema-tema yang selanjutnya di kesempatan-kesempatan yang berikut. Dan untuk itu kita akan mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Nanti kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah Tuhan malam hari ini. Saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran ini bisa mengubah paradigma kami. Biarlah kebenaran ini bisa memerdekakan kami. Sehingga kami bisa melihat pengharapan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kami bisa tetap kuat di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah pergumulan hidup pribadi lepas pribadi, baik itu dalam usaha, pekerjaan, di dalam rumah tangga atau apapun Tuhan. Kami bisa memiliki pengharapan yang pasti bahwa di dalam Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan langit baru, bumi yang baru. Di dalam Tuhan Yesus kami bisa berjuang untuk hidup kudus, hidup benar di dalam Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan berkati. Oke Bapak Ibu, kita sudah selesai untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikut dalam acara yang sama, Suara Gembala. Ya, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan. Tuhan berkati.